Permasalahan keberadaan parkir liar menjadi hal lumrah yang sering dijumpai di bahu jalan maupun di trotoar. Permasalahan yang tak kunjung usai itu konon mengganggu dan membahayakan keselamatan pejalan kaki. Bahkan, parkir liar kerap kali dianggap memicu kemacetan. Seperti yang terjadi di salah satu kota di Indonesia, kita melihat bahwa parkir liar sangat meresahkan masyarakat. Parkir liar ini sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah. Maka dari itu, pemerintah harus bertindak tegas dan memperhatikan setiap kenyamanan masyarakat. Karena parkir liar sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu pejalan kaki, kendaraan yang lain, dan bisa jadi menyebabkan kecelakaan. Seperti yang terjadi di dekat Mall Panakukang Makassar pada tanggal 28 Maret 2021, terjadi kemacetan panjang di sekitar Mall Panakukang Makassar. Kemacetan terjadi karena banyak lahan kosong yang dimanfaatkan untuk dijadikan parkir liar. Berbagai cara dilakukan untuk menarik pengunjung agar memarkirkan kendaraannya. Parkir liar ini sangat berdampak bagi masyarakat yang sedang melakukan perjalanan, baik yang berkendara maupun pejalan kaki. Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi parkir liar di jalan adalah membuat atau membentuk PD parkir yang tertuang pada Perda nomor 17 tahun 2006. Ketika kita menggeledah isi dari kebijakan pengelolaan perparkiran di Kota Makassar yang tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2006 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam daerah Kota Makassar. Di situ secara jelas bahwa dalam pelaksanaan daripada pengelolaan perparkiran di Kota Makassar ada beberapa hal pokok yang serta-merta harus diperhatikan. Hal pokok yang dimaksud adalah wewenang pengelolaan parkir tepi jalan, pembinaan serta pengawasan daripada pelaksana parkir tepi jalan itu sendiri. Dari ketiga hal pokok yaitu wewenang pengelolaan, pembinaan, serta pengawasan, inilah yang nantinya peneliti guna untuk sebagai alat dalam memberikan gambaran secara real pelaksanaan daripada kebijakan pengelolaan perparkiran di Kota Makassar. Hasil dari kebijakan tersebut ialah telah berkurangnya pengguna jalan, khususnya kendaraan roda 4 yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan atau parkir liar. Ada 3 alternatif kebijakan yang bisa diambil dalam masalah ini. 1. Penerapan jalan satu arah. 2. Peningkatan rambu-rambu lalu lintas. 3. Pengempesan kendaraan parkir liar. Adapun gambaran secara menyeluruh masing-masing alternatif kebijakan, kekurangan dan kelebihannya. Pertama, pentingnya menerapkan jalan satu arah agar kendaraan terbatasi dalam melakukan parkir liar. Adapun kelebihannya yaitu untuk menghindari jalan digunakan sebagai jalan tikus, meningkatkan kelancaran arus lalu lintas dalam rangka mengurangi kemacetan lalu lintas. Adapun kekurangannya yaitu dapat menyebabkan waktu perjalanan menjadi lebih lama karena harus berputar, memungkinkan fasilitas bertambah akibat kecepatan kendaraan menjadi lebih tinggi, menyulitkan penyeberang jalan apabila tidak diberikan tempat penyeberangan khusus. Kedua, perlu adanya peningkatan rambu-rambu lalu lintas dan lampu lalu lintas karena di beberapa titik tidak berfungsi lagi yang mengakibatkan hambatan arus lalu lintas. Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia seperti kinerja petugas di lapangan karena belum secara optimal dalam mengatur arus lalu lintas. Perlunya memberikan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat dan pengguna jalan tentang kedisiplinan dan tertib berlalu lintas melalui sosialisasi oleh Dinas Perhubungan yang bekerja sama dengan Satuan Polisi Lalu Lintas Kota Makassar.
Kelebihan dari alternatif ini dengan meningkatkan rambu-rambu lalu lintas akan dapat mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Dan kekurangannya yaitu tenaga kerja sumber daya manusianya pun menjadi berkurang. Petugas penertiban lalu lintas jarang mengawasi karena adanya lampu lalu lintas. Ketiga, mengapa dilakukan pengempesan ban kendaraan untuk membuat efek jerah bagi pengendara agar tidak memarkirkan kendaraannya di sembarang tempat. Adapun kelebihannya, masyarakat berpikir untuk memarkirkan kendaraannya karena merasa tidak nyaman. Dan kekurangannya, membuat emosi para pengendara mobil yang parkir sembarangan. Perbandingan dari ketiga alternatif kebijakan tersebut, cara pelaksanaannya berbeda namun tujuannya sama. Alternatif yang harus dipilih pemerintah adalah melakukan pengempesan ban pengendara bagi yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Adapun alasan yang dapat mendukung kebijakan tersebut adalah banyaknya pengendara yang tidak mau mendengar, maka harus ditindak tegas. Kelemahan dari alternatif ini adalah membuat pengendara merasa tidak nyaman dan menjadi emosi karena adanya pengempesan ban.